Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Indra Jaya Mahendar. Ya. Selanjutnya Rivia Maiza Apriliana. Hadira. Ya. Selanjutnya Vivi Amalia. Hadira. Ya, hadir. Ya, selanjutnya Wafa Zaki Hafizah. Hadira. Kemudian yang terakhir Zidan Ilham Azaki. Hadir. Nah, semuanya hadir ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan energi? Tahu nggak? Coba, tahu nggak? Sumber energi. Ya, energi itu sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat bergerak. Nah, ada yang tahu nggak sumber energi utama di planet ini apa? Matahari. Iya, betul, matahari. Ya, matahari betul. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu bagaimana cara makhluk hidup memperoleh sebuah energi? Pernah. Tahu tidak? Belum? Nah, ini ya. Jadi, kan tadi tumbuhan mendapat energi dari matahari. Nah, kemudian kan mereka mengalami proses fotosintesis untuk membuat makanan sendiri. Kemudian, hewan mendapat energi dari tumbuhan atau hewan yang lain. Selanjutnya, tumbuhan daun hijau. Nah, tadi kan dapat membuat makanan sendiri dengan cara apa? Fotosintesis. Nah, kemudian makhluk hidup dapat membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut produsen. Nah, banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Misalnya apa? Hewan. Hewan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Hubungan antara produsen dan konsumen. Silakan yang tahu. Belum? Nah, jadi hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan ialah produsen adalah yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian produsen tersebut dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, nanti konsumen tingkat 1 bisa dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 biasanya dimakan oleh konsumen tingkat 3. Nah, jika konsumen tingkat 3 itu mati, maka akan diuraikan ya, oleh mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Nah, kemudian akan diserap oleh tanah dan dapat menjadi pupuk untuk tumbuhan tersebut. Nah, jadi itu prosesnya muter terus ya. Ada yang tahu nggak perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ada yang tahu nggak? Ya. Kalau pada rantai makanan, organisme berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Organisme dalam rantai makanan jumlahnya itu lebih sedikit. Kalau secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat runtut dari produsen, konsumen, dan juga pengurai. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, tadi kan kita udah membahas ekosistem. Nah, ada yang tahu nggak ekosistem itu apa?
Silahkan. Hubungan timbal balik antara Hidup dengan lingkungannya, ya betul Bika. Nah, tadi kan ekosistem. Nah, ekosistem itu memiliki beberapa jenis, yaitu ekosistem darat, ekosistem perairan, dan juga ekosistem buatan. Nah, selanjutnya ekosistem darat. Ini misalnya ada yang tahu nggak terdiri dari apa? Padang rumput, taiga tundra, hutan hijau tropis, hutan gugur, dan juga gunung. Nah, sedangkan perairan, nah itu ada perairan air tawar dan air ya turbida. Nah, selanjutnya ya, kalau ekosistem buatan ada yang tahu nggak? Misalnya waduk, kemudian tambak. Kalau sawah itu ekosistem apa? Buatan. Nah, jadi ekosistem buatan misalnya peternakan, sawah, waduk, dan juga tambak. Nah, kalian tahu nggak? Pernah dengar nggak komponen biotik dan juga abiotik? Pernah dengar? Ada yang tahu nggak komponen biotik itu apa? Komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan juga organisme ya. Dalam komponen biotik terjalin hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan maupun merugikan satu sama lain. Kemudian komponen abiotik merupakan komponen terdiri dari makhluk mati, misalnya seperti bentuk, iklim, suhu, air, dan juga cahaya matahari. Nah, kemudian ya selanjutnya kita buka halaman 101. Nah, di sini kan ada teks bacaan. Nah, kalian silahkan mencari kata-kata atau kosakata baru ya. Kosakata baru tersebut dicari, kemudian kita juga mencari misalnya dibagi saja ya. Di sini paragraf 1, 3 anak. Di sini paragraf 2, kebagian paragraf 2 anak ini kebagian paragraf 2. Silahkan kalian cari kosakata baru dan juga temukan informasi penting dalam paragraf tersebut. Bisa dimulai? Paham? Ya, silahkan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Kita bahas bersama ya dari kelompok putri. Nah, tadi kebagian paragraf 1. Silahkan disebutkan ya kosakata baru yang kalian temukan itu apa saja. Silahkan. Produsen, herbivora, karnivora, omnivora. Nah, kemudian informasi penting apa yang kalian temukan? Silahkan. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Kemudian Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora. Konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivora. Nah, sekarang yang kelompok 2, silahkan. Tadi di bagian paragraf 2, kosakata yang kalian temukan, silahkan. energi, rantai makanan, konsumen, produsen. Ya, kemudian informasi penting apa yang kalian dapatkan, silahkan.
Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Nah, selanjutnya kita bagi ya menjadi 2 tim. Ini tim putri 3 anak dan tim putra 2 anak. Nah, kemudian silahkan kalian pilih salah satu perwakilan untuk mengambil nomor. Ini ada berisi soal. Nah, nanti kalian bisa mengambil. Misal di sini kalian ke bagian ekosistem sawah. Nah, nanti kalian secara berkelompok menggambar pada kertas yang telah Ibu berikan tadi ya. Kalian bisa menggambar jaring-jaring makanan tersebut. Paham? Silahkan perwakilan. Nah, sudah paham belum? Nah, nanti digambar ya, misal ke bagian, jadi harus ada produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai itu pengurai ya. Sudah jelas? Nah, ya silahkan dikerjakan. Nama saya Zidan. Saya akan mempresisikan ekosistem sawah berawal dari padi, berperan sebagai produsen, lalu dimakan tikus, berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu dimakan ular, berperan sebagai konsumen tingkat 3, dimakan elang, berperan sebagai konsumen tingkat 3, lalu menguraikan yang disebut komposer atau pengurai. Ya, bisa ditunjukkan gambarnya. Terima kasih kelompok 2. Nama saya Vivi, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan ekosistem laut. Ya, silahkan. Yang pertama ada Aika berperan sebagai produsen. Diuraikan dimakan oleh ikan kecil, berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecil dimakan ikan besar, berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ikan hiu dimakan oleh pengurai. Yang dimakan pengurai. ya, betul. Ya, bisa ditunjukkan gambarnya. Ini gambar dari kelompok 2. Ya, silahkan duduk. Kalian sudah mempresentasikan. Nah, tadi Ibu sudah menilainya ya. Nah, berdasarkan penilaian, tadi kan kalian sudah menggambar berdasarkan gambar yang kalian kerjakan dan juga presentasikan. Pemenangnya yaitu dari kelompok mana nih? 1, 2, 1 bola. Kelompok 2. Jadi gambarnya itu lebih jelas. Nah, selanjutnya ini ada tugas individu ya. Jadi kalian bisa menuliskan sebuah tulisan yang menjelaskan secara lebih detail mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan dalam ekosistem. Sudah jelas? Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Nah, selanjutnya mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Nah, tadi kita telah belajar apa saja?
kita telah mengenal ekosistem. Ya, ekosistem tadi apa? Timbal balik Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian tadi terdapat komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, selain itu dalam jaring-jaring makanan terdapat produsen, konsumen. Nah, belajar tentang jaring-jaring makanan. Nah, pada jaring-jaring makanan terdapat produsen, yaitu tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian tumbuhan tersebut dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 misalnya pada ekosistem sawah tadi apa? Tikus. Kemudian tikus dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ular. Ular dimakan oleh konsumen tingkat 3, ya tadi contohnya elang. Nah, kemudian kalau elang meninggal atau mati, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Nah, itu adalah jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengerjakan soal evaluasi ya. Silahkan dibuka pada halaman 103. Silahkan dikerjakan secara individu. Jangan menyontek ya, jujur ya. Yaudah, silahkan dimulai. Gimana, sudah selesai? Sudah. Ya, mungkin itu saja ya pembelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Yang seterusnya kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Mungkin itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.